Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang literature review, pemilihan lokasi dengan metode AHP, Topsis, dan program matching. Berikut ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tika Rizka Rahmanda, 24552170, PPA 07001, dan saya sendiri Putri Santika Mayansari, 24553020, PPA 07020. Yang terakhir ada Sofi Rahmadani Inul Kulub 24552469 PPA 07010. Mungkin bisa langsung saja kepada Saudari Atika. Saya persilakan Oke, untuk terima kasih. Jadi pertama adalah dengan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. AHP itu sendiri adalah metode untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas dan memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan. Nah, berikut adalah literatur review tentang AHP. Yang pertama tentang A Novel Decision Super System for the Appraisal and Selection of Grand Warehouse. Jadi di sini untuk pemilihan Grand Warehouse dengan kriteria seperti yang terlihat di layar, omega 1, omega 2, sampai dengan omega 6. Dengan alternatifnya ada 4, dengan nilai bobot masing-masing seperti yang terlihat. Hasilnya adalah gudang GW2 adalah warehouse yang terbaik. Next. Kemudian, jurnal yang kedua adalah mengenai optimal site selection for a solar power plant in Iran via the analytic hierarchy process atau AHP, yaitu pemilihan lokasi PLTS di Iran. Kriterianya ada radiasi matahari, jumlah hari cerah, temperatur rata-rata, kelembapan udara, curah hujan, polusi debu, dan awan, dengan alternatif berbagai daerah di Iran. Bobot-bobotnya tersedia di layar dari C1 sampai dengan C7. Hasilnya adalah wilayah Zahedan memiliki skor tertinggi, sehingga dipilih menjadi lokasi PLTS terbaik di Iran. Next. Kemudian ada jurnal ketiga, ada Inakurasi in Expert Judgment, Comparative Analysis of Ransom and AHP Method in Housing Location Selection Problem, yaitu pemilihan lokasi perumahan dengan kriteria yang diinginkan seperti C1 sampai dengan C8. Dengan alternatif adalah 16 lokasi perumahan dengan bobot masing-masing. Adalah lokasi di pusat kota skor tertinggi. Next. eh, Jurnal selanjutnya yaitu Research and Location Selection of Metropolitan Area Logistic Distribution Center based on JES and AHP. Jadi di sini menggunakan JES and AHP yaitu pemilihan lokasi pusat distribusi logistik. Dengan kriteria ada tiga, faktor ekonomi, infrastruktur, dan sosial. Dengan alternatif menggunakan JES untuk memetakan 5 lokasi potensial di distriknya. Kemudian dengan masing-masing bobot bisa dilihat di layar. Hasilnya adalah Dongshishu District memiliki skor tertinggi sehingga dipilih sebagai lokasi pusat distribusi logistik terbaik. Selanjutnya, kemudian jurnal terakhir yaitu Identification of Solid Waste Dumping Site Suitable of Kolkata Metropolitan Area Using Fuzzy EHP Model, yaitu pemilihan lokasi terbaik tempat pembuangan sampah. Dengan kriteria, terdapat 17 subkriteria dengan 4 kriteria utama, yaitu topografi dan geomorfologi, litologi, sosial ekonomi, dan hidrogeologi. Dengan alternatifnya menggunakan JIS untuk memetakan 15 lokasi potensial. Bobot-bobotnya terdapat 17 bobot dengan 5 bobot tertingginya adalah sebagai berikut. Hasilnya, eh, Ganga Juara memiliki skor tertinggi sehingga dipilih sebagai lokasi tempat pembuangan sampah terbaik. untuk Oke, metode selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Tika. Selanjutnya untuk metode topsis akan disampaikan oleh Mbak Sofi. Mbak Sofi, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Untuk metode selanjutnya yaitu Topsis yang menggunakan paper dengan judul Optimization Study on Location Selection of Photovoltaic Substation on Mountain Area of Guizhou based in GIS and Topsis Model, yang
dengan bertujuan yaitu mengoptimasi pemilihan lokasi gardu induk atau substation untuk pembangkit listrik tenaga surya di daerah pegunungan Guizhou, Tiongkok dengan menggunakan 9 kriteria, tetapi yang digunakan dalam pemodelan yaitu 6 kriteria dengan 3 kriteria pertama adalah sebagai berikut. Kemudian untuk penggunaan alternatifnya menggunakan metode JIS untuk memperoleh 3 alternatif lokasi yang strategis dengan bobot peneliti menggunakan pendekatan variabel di mana bobot berubah tergantung nilai-nilai dalam matrik keputusan. Kemudian dari paper tersebut menghasilkan alternatif lokasi 1 sebagai lokasi yang terbaik dengan nilai 80,4%. Baik, selanjutnya. Untuk paper kedua dengan judul Sistem Rekomendasi Penentuan Titik Usaha Kafe menggunakan data spasial dan algoritma Topsis yang bertujuan untuk memilih titik usaha kafe yang strategis dan optimal dengan menggunakan sebanyak 6 kriteria dengan 4 kriteria pertama yaitu jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah perkantoran, dan jumlah kafe yang sudah ada di sekitarnya. Untuk penggunaan alternatifnya menggunakan 4 lokasi yang digunakan, serta bobotnya ditampilkan pada layar sebagai berikut, dengan hasil berupa alternatif lokasi 1 dengan nilai 0,675 terpilih menjadi titik usaha kafe yang strategis. Untuk jurnal ketiga yaitu berupa penerapan metode Topsis dalam pemilihan lokasi usaha strategis dengan menggunakan 4 kriteria yaitu luas bangunan, akses jalan, jarak pusat keramaian, serta harga sewa. Alternatifnya menggunakan sebanyak 4 alternatif lokasi dengan bobot keempat kriteria adalah sebagai berikut. Untuk hasil dari paper tersebut berupa alternatif lokasi 3 menjadi lokasi yang strategis dengan nilai 0,6339. Kemudian selanjutnya menggunakan paper dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tempat Sampah Sementara di Kota Kupang menggunakan metode Topsis, mohon maaf, dengan tujuan memilih lokasi tempat sampah sementara dengan menggunakan 5 kriteria yaitu jarak, kapasitas, lingkungan, aksesibilitas, keamanan dengan menggunakan 6 alternatif lokasi dengan bobot sebagai berikut. Hasil yang didapatkan berupa alternatif lokasi 5 yaitu Kota Raja terpilih menjadi lokasi tempat sampah sementara yang strategis. Untuk kemudian paper selanjutnya berupa sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi usaha kuliner di daerah Bagan Batu dengan menggunakan metode Topsis, yaitu pemilihan lokasi usaha kuliner dengan menggunakan 5 kriteria, dengan 4 kriteria pertama adalah tingkat kepadatan penduduk, biaya sewa, akses menuju lokasi usaha, kenyamanan tempat, kebersihan lokasi usaha. Untuk alternatif lokasi berikut, hasilnya berupa alternatif lokasi 4 terpilih menjadi titik usaha kuliner yang strategis dengan nilai 0,6566. Baik, sebelumnya terima kasih pada Mbak Sofi. Mungkin selanjutnya ada profil matching yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi untuk profile matching ini adalah mekanisme pengambilan keputusan yang berlandaskan pada pencocokan profil ideal individu dengan kriteria yang ditetapkan. Di sini ada jurnal yang pertama itu tentang Decision Support System for Determining Appropriate Franchise Location Using the Profile Matching Method. Di sini ada 11 kriteria, ada 11 subkriteria digunakan 4 kriteria utama dan 5 alternatif. Untuk 4 kriteria tersebut itu ada potential customer 35%, kompetitor 20%, access to location 30%, infrastructure itu 15%. Untuk subalternatifnya bisa dilihat di layar. Lalu lanjut ke mapping gap-nya, di mana untuk menentukan gap ini ada test data profile dikurang target profile.
Lalu di tahap ketiga ada weight value of gap. Terus yang keempat ini ada counting and grouping core and secondary factor using weight sebagai berikut. Dan untuk tahap 5 itu ada average value of NCF dan NSV. Dan yang terakhir ini ada total value gap-nya, di mana NCF, NS ditambah NSV. Lalu yang terakhir ada perankingan. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua, sistem pendukung keputusan dengan metode profile matching dalam menentukan kelayakan lokasi pemasaran produk layanan internet pada PT Adidaya Infocom Lestari. Yang pertama di sini ada 10 subkriteria dengan 4 kriteria utama dan 10 alternatif. Nah, untuk 4 kriterianya itu ada demografi dan pasar sekitar 25%, infrastruktur dan teknologi itu 25%, lingkungan bisnis 25%, dan operasional itu 25%. Untuk tahap kedua, pada profile matching ini ada gap. Sama seperti sebelumnya, tes data profile dikurang target profile, weight value of gap-nya dihitung, counting and grouping core and secondary factor using weight-nya bisa dilihat sebagai berikut, average value, dan ada total value gap-nya, NCF ditambah NSV, lalu ada perankingan yang terakhir. Lanjut ke jurnal yang ketiga, yaitu Decision Super System Pembukaan Lokasi Baru Jasa Servis Motor Berbasis Profile Matching. Di sini ada 12 subkriteria dengan 4 kriteria utama dan 16 alternatif. Untuk kriterianya di sini ada kedekatan dengan pemukiman, jumlah pesaing, kapasitas kendaraan yang melintas, dan yang terakhir itu ada kedekatan dengan supplier spare part. Yang kedua ada mapping gap, yang ketiga weight value of gap, keempat ada counting and grouping core and secondary factor using weight, bisa dilihat sebagai berikut. Yang kelima ada average value of NCF dan NSV, di mana untuk rumusnya ini sebagai berikut, bisa dilihat di layar. Yang keenam itu ada total value gap, NCF ditambah NSV, lalu yang terakhir itu ada perankingan. Untuk jurnal selanjutnya itu ada sistem pendukung keputusan menentukan lokasi pembangunan jaringan internet menggunakan metode profile matching. Jadi di sini ada 12 subkriteria dengan 4 kriteria utama dan 4 alternatif. Untuk 4 kriterianya itu ada kriteria potensi netter 40%, kriteria jarak dengan server lain 10%, kriteria kesulitan maintenance 20%, dan kriteria jenis lokasi itu 30%. Lalu di mapping gap, terus ada yang ketiga ada weight value of gap-nya, terus yang keempat ada counting and grouping core and secondary factor using weight dengan detail sebagai berikut. Lalu ada average value, lalu keenam ada total value gap, sama seperti sebelumnya NCF tambah NSF. Lalu yang terakhir itu ada perankingan. Selanjutnya ada sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi pre-kerin berbasis web dengan metode profile matching. Di sini ada 9 subkriteria dengan 2 kriteria dan 9 alternatif, di mana 2 kriteria di sini yang pertama kriteria kemampuan intelektual itu sebesar 60%, dan yang kedua kriteria kemampuan praktikum 40%. Untuk langkah selanjutnya ada mapping gap, with value of gap. Yang keempat ada counting and grouping core and secondary factor using weight dengan detail sebagai berikut. Average value-nya baru yang keenam ini ada total value gap. Yang terakhir ada perankingan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.